is Wow, finalnya. cepat sekali guys, sudah mulai aku nice turun try, lagi well dong. played untuk GD, kita doakan GD. BTR. Ini lagi-lagi doa gue masih sama untuk game terakhir Chicken, setidaknya biar ada satu hal Aku menurut gue yang baru coba aja dibangun oleh tim makan. Indonesia adalah Yes. statistik mereka yang cukup naik, yang terus naik. Kenapa Kali ini tadi menurut gue GD matinya? permainan luar biasa ditunjukkan oleh tim Indo, dan gue harap bisa lebih luar biasa. Bentar ya. Oh iya bener juga ya. Tapi ini dia keduanya masih saling mengamati top kali ini. Tadi rambut yang sempat dibahas oleh Stay Sanskoy, top. sekarang sendirian aja dia. Daybot sama Boom sudah bergabung dan Daybot harusnya tahu eksekusi. Namun Daybot akan coba maju ke arah bagian atas. Boom sebelum terpen. Tembakannya cukup banyak. Top sekarat banget turun ke arah bagian bawah. Kejar mengejar tapi Pika juga udah mulai datang. Daybot masih berdansa di bagian bawah. Tembakan demi tembakan. Top knockdown. Let's go. Namun permainan masih berlanjut karena dari Stalwart udah cepet banget datang. Yuk top setidaknya di end dulu karena memang sulit sih. Ini gerakan tiba-tiba yang lagi-lagi gerakan yang mungkin tidak terkalkulasi, justru sangat menyulitkan bagi tim Genesis Dogma Kids. Ini dia memang match terakhir memberikan GD udah. Fastclan tadi 215. Salam. 215. Fastclan Dan tersungkur ke 187. dalam lagi dalam tanah. fase pengejaran berarti ya. Mereka posisi 17. Oke, untuk mengejar Nova berarti. Nova. Oke, dan ini fight kembali lagi terjadi dari Damwon Gini Juni. Ter-takedown kah? Ternyata ter-takedown karena Dead Eyes. Benar-benar mematikan, tapi Fragboy juga dibalaskan 3 on 3 kali ini. Walaupun dari Dead Eyes masih ada upaya revive yang bisa dilakukan Sanskoy. Kalau Dead Eyes rata mereka pasti nggak lolos, tapi kalau DWG rata terhenti poin mereka dan Dead Eyes bisa ngejar poin dari DWG. Waduh. Sangat menarik fight yang satu ini akan kita lihat. Ini dia fight antara tim-tim yang berada di lembar yang kedua, tim-tim yang masih menginginkan slot untuk menuju ke grand final dan mereka belum aman. Tapi Dead Eyes sudah berhasil melakukan revive Sanskoy. Berarti 4 punggawa mereka siap lagi dan Sesung udah mencoba di bagian atas. Kar LDP, beberapa weapon lain juga cukup baik bagi Damwon, tapi tidak menang secara kuantitas, tidak baik. Dan lihat Shifu melakukan pengamatan dengan bagi. Ada juga dari Turulov, ini sulit sekali tapi Turulov low HP jatuh di sana. Shifu pun demikian balasan. 2 on 2 situation kali ini dari Fabian menjaga, berhasil di sana. 2 on 2 benar-benar commit, tapi di end dua playernya dari Dead Eyes. Ini membuat dari Dead Eyes justru sekarang dibalikan keadaannya. Damwon ini masih bisa menjaga, tapi Fabian sendirian saja dengan M4 yang bisa untuk menjaga pergerakan dari Dead Eyes. 1 low HP, tembakan knockdown. Bisa yang berikutnya, Fabian hampir mendapatkan yang kedua, tapi low HP banget, di backup rata. Dead Eyes pulang ke lobby berarti Sanskoy. Dead Eyes dipastikan tidak bermain di grand final dari League East dan membuat DWG bertambah poin mereka. Masih bisa mengejar DRS, masih bisa mengejar tim Secret juga. Berarti tinggal Tinggal FaZe Clan. FaZe Ini Clan the only contender yang masih harap-harap cemas. Harap-harap cemas karena FaZe Clan saat ini berada di posisi 17. Di atas mereka masih ada tim Nova. Lagi-lagi saya katakan tim yang menjadi juara bertahan harus terseok-seok. Bahkan sampai match terakhir pun mereka belum memastikan diri untuk lolos ke League finalnya. Bahkan ini baru League Final, Global Final. Tapi sudah seperti ini perjuangan dari tim Nova. Tapi berarti FaZe Clan wajib chicken dong. Wajib chicken sih. Wajib chicken. Oke, kita akan melihat bagaimana kelanjutannya. Karena peperangan masih berlanjut, Lazy Boy akhirnya berhasil untuk diratakan oleh 4Rival. Tapi 4Rival juga 2 knockdown dengan nade yang diberikan oleh seorang Lazy Boy dari Cryptic. Namun ini dia sudah mulai ke 13 tim yang tersisa sesuai dengan kata Wolfie. Di 2 minggu sebelumnya biasanya last game itu rusuh. Ya. Dan sudah kita lihat kerusuhan yang terjadi karena cepat sekali. Menit ke-8 sudah ada 3 tim yang dipulangkan. Bahkan kalau kita lihat sudah memakan 1 korban yang dipastikan saat ini sedang menangis di GH mereka. Karena nggak lolos final kan. Dead Eyes, ya betul. Oke, kita masih berlanjut tapi ya Dead Eyes well played sih. Karena ini juga pertama kali mereka datang ke PMGC dan bermain sampai ke Super Weekend yang ketiga. So, not a bad try. Bahkan sangat luar biasa pelajaran bagi mereka tentunya. Dan zona Sanskoy. Oke, kembali kan ini dia match terakhir. Infinity nggak boleh nyebrang, mereka balik lagi. Itu udah kelihatan, udah naik mobil lagi kayak Infinity let's go, cabut dan BTR dengan OG strategi mereka. Udah mulai menyeberang dengan Bernard dan Nova. Ini cepet banget loh gerakan Nova. Langsung coba lagi untuk melewati jembatan, tapi ingat ada Infinity yang menjaga. Kalau mereka gagal dalam penyeberangan ini, mereka berbahaya. Tapi FaZe Clan pun Sans ini jauh di bagian atas. Ya, wow. Jadi sangat menarik kalau kita lihat ini adalah tim dengan segudang beban di pundaknya melawan tim yang nggak punya beban. Bahkan Jimmy berpindah menuju ke area penembakan, melakukan tembakan demi tembakan.
Nova namun gagal tadi dan ditinggalkan saja seorang Nuzi karena sudah balik ke lobby. Betul sekali, tapi Paraboy lagi dan lagi ya. Satu player yang impactful banget di skena China. Ya. Dia menunjukkan performanya lagi. Tadi itu moving vehicle tapi bisa untuk di take down. Dan for rival, baru saja mendapatkan seluruh player dari Cryptic. Ada cobaan besar dari tim Rico Infinity. Di mana Anas lemparan nade yang kedua coba dibangun lagi. Lempar ke arah bagian atas. Tapi justru dari Fidan lemparan nade-nya tidak connect. 2-on-2 kali ini Sanskoy. 2-on-2 situation bahkan sudah diselimuti Blue Zone. Pemain-pemain yang berada di area ini. Epi, granat ada di tangan kanannya. Akan coba dilemparkan. Namun Fidan melemparkannya terlebih dahulu meledak di sana. Epi tersungkur ke arah tanah. Fidan juga tersungkur ke arah tanah. Sama-sama knockdown. 1 melawan 1. Memburu satu pemain terakhir dari Rico Infinity. Iya Sama, betul cuy. sekali itu trade lead yang benar-benar luar biasa. Anas lawan memburu. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Tapi Anas lempar molly ke arah bagian atas. Ini benar-benar memberikan pressure Anas. Health point-nya udah lebih besar. Tapi ada pengamatan coba dibangun juga. Dan kalau Anas bisa untuk melakukan sebuah trik untuk loncat ke atas. Tapi sebenarnya susah memburu. Lompat dari atas. Tembakan ke arah bagian bawah. Tapi low HP. Keduanya low HP. Harus nge-heal secepat mungkin. Anas sudah diberikan kabar. Ternyata Anas melakukan enter lebih dahulu. Pemburu belum nge-heal. Pemburu belum nge-heal. Tapi ternyata sudah dengan first aid-nya. Dan Anas pun demikian 1v1 kembali lagi terjadi. 1 lawan 1 masih berdansa dalam compound ini. Kita melihat ini dia benar-benar buy one terjadi di area ini. Buy one di match terakhir PMGC. Biasanya buy one TDM, ini buy one di PMGC. Sangat luar biasa panggung yang dipilih untuk melakukan buy one. Bahkan granatnya meledak di sana. Anas masih bertahan. Namun ada granat selanjutnya. Anas pun melakukan cook grenade. Dilemparkan kembali. Pemburu dan Anas meledak. Anas dipulangkan oleh pemburu. Berhasil memburu pemain-pemain Rico Infinity. Saya upright lagi dan lagi teman-teman sekalian. Namun begitu for rival jauh di bagian luar. Dan ini dia tim yang wajib, kudu, harus, mesti dapat chicken di game terakhir. Kali ini cukup kelimpungan. Mereka berenang. Ini gua gak tahu apa yang terjadi. Tadi harusnya udah ke arah bagian pelabuhannya. Dapat kapal. Tapi kenapa harus berenang semua? Akankah udah ada penjagaan di bagian... Nah ini langsung jawab, ada 6 to 8. Ya memang ini jawaban atas apa yang dipertanyakan oleh Eldoge. Memang Eldoge kalau nanya langsung dijawab. Emang observernya temen gue kayaknya. Namun kalau kita lihat Sunan yang tadi dikirim untuk menjaga pemain-pemain dari Face Clan membuat Face Clan match kali ini menjadi match yang sangat sulit sekali. Pundak mereka pasti sangat berat sekali untuk menopang beban ini, untuk menopang beban yang ada di pundaknya mereka. Menginginkan lolos menuju ke League Final, tapi perjuangan mereka tidak mudah. Face Clan masih terus berenang-renang kalau kita lihat, dan saat ini Bigetron Italian sudah mengambil area yang kemarin mereka ambil saat mereka mendapatkan WWCD. Again, di OG strategi dari Bigetron di mana mereka menyeberang ketika udah mulai ke arah bagian bawah. Sekarang satu hal sih Sans menurut gua. BTR biasanya kekurangan dalam strategi ini adalah vehicle. Karena memang udah terbatas banget di sekitaran jalan rayanya. Kalau zona shifting ke selatan, ini BTR harus lebih cepat lagi bergerak. Tapi kita berpindah terlebih dahulu. Infinity lagi dan lagi gatekeep masih dilakukan. Dan Nova coba untuk bergerak ke Tony. Tembakan ke arah bagian depan. Memang ini dari Koenigsegg ngacir betul. Sans terlalu cepat. Tapi King udah mulai touchdown di bagian atas. Ada Mela sebagai watchtower yang kuat. Membuat dua player Nova kembali lagi tertunduk lesu. Jimmy dan Paraboy berarti menjadi last 2 man standing di bagian jembatan. Dibuat tidak mudah perjuangan dari Nova oleh Infinity. Dibuat sulit kali ini juara bertahan di PMGC. Bahkan Paraboy Mas Ganteng yang terus melakukan tembakan demi tembakan belum berhasil mendapatkan knock ke arah satu pemain yaitu Gotani. Namun tembakan selanjutnya DP kali 4 sama dengan gak ada obat. Namun ternyata Mela memiliki obatnya yaitu loncat-loncat. Betul sekali, jumping around dari Mela membuat DP 28 dari Paraboy. Senjata signature dia gak bisa untuk memberikan sebuah damage besar. Apalagi sudah mulai nggak render lagi ketika udah mulai jauh. Jadi Infinity memang tahu apa yang mereka lakukan dalam penjagaan jembatan ini. Menyisakan Jimmy dan juga Paraboy. Infinity sangat kuat dan Jimmy terkena nade dari sang mastermind Face Clan Logan. Sangat tajam. Paraboy ini pundaknya semakin berat di Nova. Dibuat porak-poranda pertahanan dari Nova. Dibuat sulit perjuangan mereka, bahkan Paraboy mundur terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Maju adalah sebuah bunuh diri sehingga dia mundur terlebih dahulu mencari area lain. Infinity pun sadar bahwa satu pemain terakhir dari Nova sudah meninggalkan area jembatan sehingga nampaknya Gotani apa yang akan coba dilakukan di Genoka? Wah,
Sepertinya Ya, sepertinya akan terjadi sesuatu. Sepertinya Gotani hanya menggunakan fitur yang ada di in-game. Betul. Ya, betul. Itu bukanlah sesuatu, itu hanya menggunakan fitur di in-game saja. Fitur di in-game. Betul. Menggendong. Dipukul Oh, sendiri. itu juga fitur di in-game. Memukul. Memukul adalah salah satu fitur di in-game dari PUBG Mobile. Betul sekali. Ya. Baik sekali bahasa dari Sanskui. Tapi ternyata Thailand. Derbynya sebentar lagi akan terjadi lagi Sanskui. Karena Tony K menyeberang, Tony Kun kali ini menyeberang. Gotuni masih di sana setelah memukul Nova, tapi Gotuni ternyata timingnya pas banget, udah mulai bergerak. Tony K melihat ada bagi, ini ada sisa-sisa pertempuran, masih udah low banget tapi tetap ngacir ke arah bagian depan, dan Infinity udah mulai ada signalnya. Tony K langsung belok ke arah bagian kanan. Ini kalau dia lagi naik mobil nih langsung setirnya kanan, tapi Tony K turun nge-heal terlebih dahulu, dan Infinity ini berbahaya. Infinity mendekat, Tony K makin dekat ke lobby juga berarti. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Tony Cross kali ini. Pemain-pemain dari Fastland masih bisa touchdown dan masih bisa untuk melakukan healing juga. Bahkan ada fight yang terjadi, Derby Thailand di area bukit Derby Thailand. Tony K melemparkannya ke arah Infinity, akan coba dibakar, namun Tony K dipukul mundur, dan pemain-pemain Fastland sangat terlihat mereka bermain pragmatis. Mereka nggak peduli apa yang harus mereka mainkan, mereka hanya peduli hasil dan hasil. Tapi ini berbahaya banget, Mr. Five take down, dan Beat 11 Tony K ini nggak punya healing sama sekali, mengingat mereka jauh dari bagian Giorgio. Paraboy juga udah mulai low HP, nge-heal terlebih dahulu kak, tapi ada Hamudi dari Nigma Galaxy. Paraboy di sana. Paraboy pulang, Nova pulang, juara bertahan dari PMGC Season 0 bermain di PMGC kali ini. Namun mereka berada di ujung tanduk nasibnya. Hanya bisa berharap, hanya bisa berdoa Mas Ganteng Paraboy bersama dengan pemain-pemain Nova. Karena Face Clan masih hidup dengan dua harapannya, dan satu harapannya dipotong oleh Ryzen, one of the perfect rusher di dunia. Beat 11 dan Tony K langsung menggantikan bagian UAZ juga. Ini loot mereka benar-benar gak punya apa-apa, San. Sekarang tadi sempat fight dengan Cryptic yang pertama, kemudian rotasi mereka juga lambat akhirnya, dan di bagian jembatan ini terpotong oleh Infinity. Lihat pengamatan sedang dilakukan dan harus sudah mulai masuk dari bagian selatan. Sementara waktu mereka aman, tapi kembali lagi chicken dinner harga mati untuk mengejar sang juara bertahan Nova dari China. Ya, memang kalau kita lihat betul-betul pragmatis permainan yang ditunjukkan oleh Fast Clan. Mereka sangat defensif sekali permainannya. Mereka tidak banyak melakukan action di match kali ini karena mereka sadar inilah yang mereka harus lakukan. Inilah yang bisa membawa mereka mengumpulkan pundi-pundi poin. Bahkan secerca harapan sudah ada di genggaman dari pemain-pemain Fast Clan, karena mereka sudah tahu harusnya pemain dari Nova, tim yang berada di klasemen atas mereka, dipulangkan ke arah lobby. Namun Frankie bertemu dengan Bigetron Red Alliance melakukan tembakan demi tembakan. Tapi satu player dari Bigetron itu low HP banget dan menuju ke arah bagian Gotuni, please. Zuxi heal first, baru bergerak lagi. Tapi seperti itu pengiriman doang oleh Ryzen. Tapi Zuxi benar tertangkap akhirnya oleh di Infinity. Not an ideal situation. Stalwart udah mulai dipantau juga oleh MS Chonburi. Ini benar-benar sebuah situasi yang udah cukup berdarah, karena ini udah mendekati ke end game. Udah masuk ke zona keempat, dan kepala suku kita Zuxi pulang ke lobby. Tapi tidak apa-apa, Bigetron masih punya 3 orang dan sudah ada di top 8. Ya, masih kita lihat juga kali ini Ponzai masih terus berjibaku di atas. Ternyawa cuy, tapi cuy dengan DP kali 4-nya masih belum ada sebuah damage yang masuk ke arah Ponzi lagi. Namun menuju ke arah Ponzi maksud saya, dan kembali kita lihat kali ini ada tembakan balasan dengan Mini, namun Freak dipulangkan ke arah lobby. Action terus diincar, action terus dicari. Kita masih ingat fight antara Genesis Dogma dan juga Stalwart di titik ini, yang mana Genesis Dogma punya momentum tapi Stalwart yang balikin. Iya, dan ingat ada tim secret juga. Oh iya bener. Menembaki dari bagian jembatan, tapi balasan dari Luxi kepada Mastermind Infinity. Logan ter-take down, dan Face Clan ini momentum mereka untuk bergerak. Tony K ternyata udah dealing mobil baru sepertinya ya. Kali ini McLaren didapatkan, tapi Luxi juga di-take down oleh Gotoni. Ini perang yang harusnya nggak terjadi, tapi terjadi di bagian pinggir dari bagian barat, dan Face Clan masih menjaga tengah zona. Wow. Tengah zona Fast Clan, apa yang terjadi? Semesta mendukung nampaknya untuk mereka mengumpulkan pundi-pundi poin di saat mereka, kalau saya bisa gambarkan, ini udah kayak jatuh tertimpa rumah, udah nggak tangga lagi karena udah berat banget. Tapi mereka masih punya harapan. Datang kali ini Mela bertemu kembali. Tembakan pasti akan coba dilakukan oleh seorang Mela, namun dia melakukan perang terlebih dahulu, mundur dulu. Tony K ada granat di tangan kanannya, dilemparkan menuju ke arah Mela. Mela masih memprong di sana, Mela kena damage juga, namun Mela tersungkur ke arah tanah, dan Fast Clan mendapatkan sebuah
poin lagi dari Mantap. Infinity. Dan GoToNi seperti tidak ingin melakukan penyelamatan, dia langsung setup di bagian belakang aja. I don't know what happened, itu apa yang terjadi dari FaZe Clan. Dia benar-benar mencari dari bagian pinggir dari zona. Dan GoToNi ini dicari oleh FaZe Clan. Derby Thailand kembali lagi terjadi, tapi entah mengapa pergerakan yang sangat-sangat on point dari FaZe Clan. Seperti dia benar-benar udah mengetahui ya pergerakan dari Infinity. Mungkin suara McLaren-nya kedengeran tadi ya. Betul, bisa saja suaranya terdengar karena memang tadi sudah pasti di mana posisi dari satu pemain tersebut. Dan Mela juga dikepung oleh 2 pemain sehingga dia sudah untuk melakukan banyak hal. MS Chonburi dipulangkan ke arah lobby. Makin menuju ke akhir dari match ini semakin seru untuk kita lihat karena Xavier juga memiliki pemain-pemain yang masih cukup banyak. Kita tidak boleh melupakan Spider Team ini. Kita melihat di mana FaZe Clan bertemu dengan Xavier, namun granat memberikan damage ke arah Lamborghini. Betul banget, tapi tim Indonesia juga better, masih ada di top 6 sekali dan tembakan ke bagian depan dari Tony K. Mendapatkan 1 namun dibalaskan oleh Xavier. Ini hal yang tidak baik. Beer 11 harus kembali mencari sebuah keputusan dan Beer 11 belum, masih bisa bertahan. Revive terlebih dahulu, Nate dilemparkan untuk menjadi sebuah batasan tapi Lamborghini di-end oleh Liquid. Pas pengawal terakhir dari Bigetron kali ini coba membuka dan lihat Sanskui. Lihat dari bagian player yang tersedia di game kali ini. Satu. FaZe Clan 2. FaZe Clan Agak-agak janjian ya FaZe Clan ya. Tapi kita melihat FaZe Clan 1 meter tersebut kembali. Beer 11 bertahankan dia karena GoToNi kembali Derby Thailand. Beer 11 menjadi pemain terakhir. Pemain senior yang dimiliki oleh FaZe Clan. Mungkin itulah alasan kenapa dia dimainkan karena dia punya mentalitas untuk game-game penting seperti ini. Ini what happened with PMGC teman-teman sekalian, karena ini benar-benar menegangkan. Beer 11 melakukan healing terlebih dahulu, ada Gaton di bagian depan. Wow, gambarnya tiba-tiba wow. Ini kayak wow, tapi Xavier yang tadi sangat prima dengan 4 orang hanya menyisakan 1 player saja. Beer 11 terdeteksi di sana tapi tidak berhasil. GoToNi menembakkan bagian depan. Reggie melihat Xavier dan ini menandakan hampir semua tim tinggal 1 orang. 1 orang bahkan semua tim, dan masih ada BTR di sana. Ini 1v1 5 tim yang berbeda. What happened? Wow. Nampaknya mode solo terjadi di PMGC. Semua tidak bermain mode squad, namun semua bermain mode solo. Solo memang asik sih, tapi nggak di PMGC juga dong. Tapi kalau kita lihat dengan keadaan kayak gini, Xavier pulang duluan. Betul. Posisi mereka juga nggak aman harusnya karena FaZe Clan masih bisa nambah poin mereka. Liquid. Wah, ini sih gokil banget. Tapi FaZe Clan, oke lah, kita nggak usah kalkulasi dulu. Pokoknya kita lihat siapa yang chicken. Karena ini udah adu mekanik. Wow. Ini udah pure adu mekanik karena semuanya tinggal 1 orang. Liquid dari Bigetron, kemudian ada Beer 11 dari tim FaZe Clan, GoToNi dari Infinity, Reject dan juga Nikma, ada Hamudi dan Reggie. Masih menjadi misteri siapa yang mendapatkan winner chicken dinner. Sebuah penutupan yang sangat epic sekali terjadi di League East PMGC 2021 karena semua tersisa 1 pemain saja, namun point of view selalu menuju ke Beer 11 karena dia yang berada di ujung tanduk dan dia adalah pemain yang memiliki mentalitas dunia. Dia pernah melakukan itu, namun kita melihat juga GoToNi. Bisakah dia melawan seorang Hamudi dan sama-sama low HP? Ada granat di tangan dari Hamudi, melemparkannya ke arah seorang GoToNi, namun berpindah ke arah Liquid, namun ternyata tidak. Dan granatnya juga membuat Hamudi bergeser. What happened in this fight, teman-teman sekalian? Gue udah nggak paham lagi. Tapi GoToNi sepertinya lebih berani. Maju karena bagian depan Hempfire. Rata pulang ke lobby. Reggie mendengar. Liquid mengamati. Top 4 juga setidaknya untuk BTR. Sanskui. Ini gameplay yang luar biasa di akhir hari, di akhir liga. Masih menjadi sesuatu yang sangat seru untuk kita lihat. Karena Reggie juga ada sebuah smoke melemparkannya terlebih dahulu. Dan kita melihat 4 point of view dari 4 pemain yang tersisa. Dari 4 tim yang tersisa. Liquid, depan ada pemain, itu ditembak dong, itu ditembak. Itu 1 pemain dan Liquid mendapatkan seorang GoToNi. Liquid mendapatkan seorang GoToNi. Kembali ada momentum top 3 untuk Bigetron Red Aliens. Oh my god, ini top 3. Ada FaZe Clan, ada BTR dan juga Reject. Dan gue suka banget Liquid langsung di positioning karena dia tahu dia tadi open fire dan harusnya udah mulai diketahui oleh lawan. Tapi Liquid udah mulai cook dan Nate lempar ke arah bagian depan. Tapi ini jauh-jauhan banget. Ini zonanya masih cukup besar untuk 3 orang saja. Tapi Beer 11 udah mulai bergerak juga maju ke arah bagian depan. Wow. Masih sangat menarik.
3 point of view dari 3 tim yang berbeda, 3 pemain yang berbeda. Reggie Ocho Berbeda. tadi dilemparkan terlebih dahulu. Liquid, Beer Eleven masih terus bergerak. Beer Eleven nggak pernah diam, dia bergerak terus menerus. Namun Reggie berlari, Reggie harusnya kedengeran juga karena ini sudah sangat dekat sekali. Dan kalau kita melihat Liquid melemparkan sebuah granat, 2 granat. Reggie kelihatan mungkin. Reggie loncat di sana, loncat Reggie kelihatan dong sama Liquid. Akan dilihat kali ini sudah kelihatan sedikit demi sedikit dari seorang Reggie-nya. Namun Reggie juga bersiap dengan sebuah UMP. Beer Eleven tidak memperdulikan apa yang terjadi. Beer Eleven hanya menginginkan WWCD. Itu dia, udah kelihatan Liquid. Mid dilempar. Reggie licin banget, tapi dia Liquid tembakan karena bagaimana? Oh no! Nice try, tapi well played. Apakah Face Clan akan dapat chicken? Ini apa Sanskui? Kalau Face Clan Chicken ini murni chicken didukung semesta. Karena mereka sangat berat dari awal. Lootingan gak banyak, circle menuju ke area yang cukup jauh. Namun kalau kita lihat Beer Eleven, pemain yang sangat-sangat luar biasa, pemain dengan segudang pengalamannya, sudah makan asam garam dunia kompetisi PUBG Mobile. Bahkan dari skena global juga ada sebuah molotov dilemparkan terlebih dahulu Beer Eleven. Inilah alasan kenapa dia dimainkan. Namun sama-sama low HP, dan dua-duanya tidak berada di dalam circle. Dua-duanya di luar zona. Ini antara M4 dan DP28. Ini antara ketenangan Jepang dan Thailand. Dua tim ini sangat luar biasa. Masih menjaga saja. Masih ada pick off aja. Tapi Reggie secara vest dan helmet tidak matang. Tidak punya boosting. Beer Eleven sepertinya ini masih dalam situasi yang cukup diuntungkan. Tapi pick tipis aja. Kali 4 lawan red dot dan tembakan dari Reggie tadi memberikan damage yang cukup besar. Dan ada bandage terlebih dahulu. Ini siapa yang menang, Sanskui? Ini menjadi match terakhir yang sangat-sangat seru sekali. Beer Eleven melihat terlebih dahulu, namun Reggie terkena blue zone. Reggie melakukan tembakan juga. Terbuka posisi Reggie, namun dia terus memberikan pressure. Beer Eleven tidak diberikan apa. Beer Eleven low banget. Beer Eleven masih terkena blue zone juga. Beer Eleven masih bertahan di sana. Tembakan demi tembakan dan akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh Beer Eleven. Akan gendang kena pilar. Bila UMP sudah kukokang, kupastikan timmu pulang. Beer Eleven pemain yang sudah makan asam garam kompetisi PUBG Mobile. Ini alasan dia dimainkan. Dia punya mentalitas. Dia punya mental untuk membuat Face Clan bertahan hingga akhir. Dan winner chicken dinner dia dapatkan. Ini Sans, gue gak bisa ngomong Sans. Ini chicken. Kalau bahasa para pujangga, Apa tuh? ini mestakung. Ini semesta yang mendukung. Itu dia. Akankah The King China tetap aman di peringkat ke-16? Atau dengan chicken ini Face Clan mengejar? Wow, ini adalah kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dan harusnya kalian juga merasakan atmosfer ini. Kalian juga harus merasakan ketegangan yang terjadi. Kita melihat terlebih dahulu highlightnya. Ini bisa langsung terakhir nggak?